Halo semuanya, selamat datang. Buat teman-teman mahasiswa hukum yang luar biasa, siap-siap ya, karena hari ini kita bakal membedah sebuah materi eksplanasi akademik yang sangat krusial. Materi ini disusun langsung nih oleh staf pengajar konsentrasi hukum pidana dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Kita bahkan sama-sama membongkar sebuah konsep klasik warisan kolonial yang selama ini membelenggu sistem hukum kita, yaitu soal penghapusan dikotomi kejahatan dan pelanggaran. Jadi, siapkan catatan kalian, karena pembahasan ini benar-benar akan mengubah cara kalian memandang konstruksi tindak pidana ke depannya. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, saya mau menegaskan satu hal dulu. Eksplanasi ini dirancang bukan cuma buat tontonan pelengkap ya. Ini adalah fondasi wajib. Artinya, materi ini harus banget kalian cerna sebelum melangkah masuk ke ruang kelas hari ini. Dosen kalian tuh berekspektasi kalian sudah paham landasan filosofisnya, jadi nanti waktu di kelas kita bisa langsung pakai waktunya buat perdebatan dan analisis kasus yang tajam. Kita nggak akan lagi bahas teori dasar dari nol. Oke, untuk agenda dialektika kita hari ini simpel aja. Pertama, kita mulai dengan pengantar hukum pidana. Terus kedua, kita bedah soal dikotomi kejahatan. Ketiga, kita lihat gimana sih pandangan ahli hukum kita. Keempat, kita pahami konsep satu tindak pidana. Dan yang terakhir, pastinya pustaka dan sedikit refleksi buat kalian. Langsung aja ya, kita masuk ke bagian pertama, pengantar kuliah hukum pidana. Jadi gini, seperti yang kita tahu, sejarah hukum pidana kita tuh kan banyak banget mengadopsi sistem Belanda. Nah, akar konseptualnya berawal dari istilah bahasa Belanda, yaitu strafbaarheid. Tapi lucunya, pas diadopsi ke Indonesia, para pakar kita sempat lumayan berdebat nih nyari padanan kata yang paling pas. Ada yang nerjemahin jadi perbuatan pidana, ada juga yang bilang peristiwa pidana. Sampai akhirnya kita punya istilah yang paling umum dan luas dipakai sekarang, yaitu tindak pidana. Intinya, sebelum kita meruntuhkan dikotomi ini, kita harus sepakat dulu kalau kita lagi ngomongin suatu tindakan yang dilarang dan ada sanksinya di mata undang-undang. Sekarang, mari kita beralih ke bagian kedua. Kita akan lihat pembelahan atau dikotomi kejahatan dan pelanggaran ini. Kalau kita lihat secara klasik, KUHP warisan kolonial itu ibaratnya membelah dunia pidana jadi dua kutub yang beda banget. Di satu sisi, ada kejahatan atau misdriven yang punya tempat eksklusif di buku 2 KUHP. Nah, di sisi lain, ada pelanggaran atau overtradingan yang ditaruh di buku 3. Dan ingat ya, pembagian ini bukan sekedar beda letak halaman buku aja. Seringkali garis batas ini tuh yang nentuin nasib seseorang. Apakah dia bakal kena sanksi penjara yang berat, atau cuma sekedar denda dan kurungan ringan. Dulu, pembuat undang-undang tuh punya dua pilar filosofis buat misahin keduanya. Mereka memandang kejahatan itu sebagai mala in se atau rechtsdelicten. Maksudnya, perbuatan itu dari sananya secara kodrat memang udah jahat dan melanggar keadilan. Contoh gampangnya, pembunuhan lah. Mau ada undang-undangnya atau enggak, ngebunuh itu ya jelas salah. Sebaliknya, pelanggaran dianggap sebagai malakia prohibita atau wetsdelicten. Perbuatannya sebenarnya biasa aja, tapi jadi salah gara-gara negara ngelarang demi ketertiban. Contoh klasiknya, parkir motor sembarangan di bahu jalan. Terdengar cukup masuk akal kan awalnya? Tapi, tunggu dulu. Apa iya batas itu benar-benar murni? Nah, ini membawa kita ke bagian ketiga, yaitu pandangan para ahli hukum. Kalian tahu nggak, kesadaran kalau pembagian ini sebenarnya cacat logika tuh udah ada dari lama banget. Bayangin, sejak Seminar Hukum Nasional pertama bulan Maret tahun 1963 di Jakarta, para pemikir hukum terbaik bangsa kita udah langsung nyimpulin. Pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran secara filosofis itu udah nggak bisa dipertahankan lagi. Konstruksi klasik itu nyatanya langsung runtuh pas dihadapin sama realitas praktik hukum di lapangan. Poin krusialnya tuh di sini, pembagian itu sifatnya sangat arbitrer, alias sewenang-wenang. Jujur aja, para pembentuk undang-undang zaman dulu tuh pada dasarnya kayak nebak-nebak doang. Buktinya, ada loh perbuatan yang awalnya masuk kategori pelanggaran, tiba-tiba diubah jadi kejahatan cuma karena ancaman pidananya dinaikin. Ini kan jadi bukti telak kalau kategorisasi itu nggak dibikin berdasarkan filosofi keadilan atau moral yang dalam, melainkan murni cuma soal hitung-hitungan berat ringannya hukuman aja. Biar lebih kebayang, coba kita dengerin argumen tajam dari mahaguru kita, Prof. Muljatno dan Wirjono Projodikoro. Mereka ngebongkar ilusi mala in se versus mala prohibita pakai satu contoh yang brilian. Ambil aja contoh bikin kegaduhan malam-malam di dekat rumah ibadah. Kalau pakai kacamata hukum klasik, ini kan cuma pelanggaran aturan. Tapi ya kali kita secara naluriah juga tahu kan kalau ganggu orang ibadah itu salah secara moral dan ngelanggar rasa keadilan. Nah, ini ngebuktiin kalau pelanggaran pun punya unsur moral di dalamnya. Garis batas itu benar-benar cuma konstruksi semu. Melihat kerancuan yang udah bertahan ratusan tahun ini, kita masuk ke bagian keempat, filosofi satu tindak pidana. Inilah solusi dan wajah baru hukum kita. Di ranah akademik, pakar-pakar kita itu terbagi jadi dua mazhab besar. Di satu kubu, ada aliran monistis dari Simons yang ngelihat perbuatan dan kesalahan si pelaku itu sebagai satu paket kesatuan. Di kubu sebelahnya ada aliran dualistis yang dipegang Prof. Muljatno yang misahin antara perbuatan pidananya itu sendiri dengan pertanggungjawaban pelakunya.
Tapi coba perhatiin benang merahnya. Terlepas dari apakah nanti di kelas kalian mau berdebat pakai kacamata monistik atau dualistik, kedua aliran ini sama-sama setuju satu hal. Kita butuh penyederhanaan menjadi satu pemahaman tunggal tentang apa itu perbuatan yang dilarang. Dan ini dia puncak filosofisnya. Dengan menghapuskan dikotomi ini, kita sebenarnya lagi buang jauh-jauh label kolonial yang bikin bingung itu. Semuanya sekarang disederhanakan di bawah payung tindak pidana. Dan ingat, ini bukan sekedar ganti nama ya, ini ganti paradigma. Dengan disatukan, sekarang para hakim itu harus fokus menguji substansinya secara universal. Mereka harus ngecek apakah ada niat jahat atau mens rea dari si pelaku, dan apakah perbuatan itu sifatnya melawan hukum atau whether red league. Jadi keadilan udah nggak lagi diukur dari di buku keberapa aturan itu dicetak. Luar biasa kan perubahannya? Oke, nggak kerasa kita udah sampai di bagian kelima, daftar pustaka dan refleksi. Sebagai mahasiswa hukum, pikiran dan argumen kalian itu harus selalu bersandar pada literatur yang kokoh. Nah, materi yang disusun oleh tim Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak ini merujuk langsung ke karya-karya masterpiece-nya hukum pidana, mulai dari pemikiran Prof. Moel Jatno, Wirjono Prodikoro, Adami Cazawi, Andi Hamzah, sampai ke resolusi Seminar Hukum Nasional 1963. Karya-karya ini wajib banget kalian baca kalau pengen nguasain teori hukum pidana secara utuh dan mendalam. Nah, sebelum eksplanasi ini berakhir, dan sebelum kalian masuk ke kelas, saya mau ngasih satu peluru buat bahan debat kalian. Coba renungkan pertanyaan refleksi ini. Kalau dikotomi udah dihapus dan semuanya jadi satu rumusan tindak pidana, gimana dong cara hakim membuktikan unsur mens rea atau niat jahat di kasus-kasus yang tadinya cuma dianggap pelanggaran ringan? Ingat loh, dulu kan pelanggaran ringan tuh nggak butuh pembuktian niat. Sekarang aturannya berubah total. Coba pikirin implikasi logisnya. Bawa argumen terbaik kalian, siapkan landasan teorinya, dan mari kita lihat seberapa tajam kalian bisa membedah isu ini bareng dosen kalian nanti di kelas. Semangat dan salam keadilan!